Halo Sobat Nusantara, Sobat Alam Semesta, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, samprazun, salam sejahtera. Tabi pun. Seperti yang saya janjikan pada video tadi pagi, saya berjanji kita akan ketemu lagi di sore harinya, ngobrol, bincang-bincang tentang segala hal apa yang telah kita lewati pada hari ini. Meski terkadang apa yang kita harapkan tidak sesuai ekspektasi yang kita rencanakan, yang kita perhitungkan, yang telah kita persiapkan jauh-jauh hari. Tapi tidak apa-apa. Emang segala sesuatunya itu harus dijalani. Kalau sok bijaknya, jalani saja. Serahkan hasilnya pada yang kuasa. Oke. Apa ekspektasi kita? Keberhasilan, kesuksesan, keuntungan, kemuliaan, kehormatan. Itu kan keberhasilan. Kita bisa terima itu. Bahkan orang gila pun bisa nerima itu. Tapi Sobat Semesta, pernah kita merencanakan, minimal mempersiapkan sesuatu hal yang akan kita lakukan, kita kerjakan dari pagi hingga petang, akan menuai suatu kekalahan, kerugian, penderitaan, penghinaan. Kita sudah mempersiapkan itu belum? Kalau kita belum persiapan itu, belum siap dengan itu, maka perjalanan yang kita lewati seharian itu tidak selaras dengan alam, dengan semesta. Terutama tidak selaras dengan diri kita. Mengapa? Karena keberhasilan dan kegagalan itu adalah suatu pasangan yang harmonis, pasangan yang serasi di kehidupan ini, di mana ada yin, ada yang, ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada pria, ada wanita, ada hidup, ada mati. Itu adalah khasanah penciptaan yang kuasa agar makhluknya bisa menjalani dengan netral, dengan legowo, ngalir. Mengalir pun juga harus siap. Jangan sampai tenggelam, terhanyut, berlarut-larut. Ngalir saja. Cuman kalau ada kotoran ya harus belok. Ada comberan ya minimal bergelantungan di akar. Jangan ikut tenggelam di dalam comberan yang kita nggak mungkin bisa, atau kita nyaris tidak akan mampu untuk
timbul ke permukaan lagi. Seperti halnya tadi berusaha saya ngantor, ternyata sorenya menjadi tukang rongsok. Wow! Harus terima. Kalau dalam lambang kawan-kawan yang bermarga Tiongkok, Chinese ya, ada lambang yin dan yang, terus ada lingkaran. Kalau kita merasa ingin menjadi yin atau yang, itu kita masuk kategori belum netral, belum selaras dengan alam semesta ini. Dalam lambang yin and yang itu, lambang hitam putih, lambang baik buruk, lambang berhasil, dan lambang kegagalan, itu kita hendaknya berada di tengah-tengah garis itu. Hendaknya kita dalam lingkarannya itu. Bulatan lingkarannya itu adalah kita. Dan garis di sela-sela antara yin dan yang itu adalah kita. Jadi apa yang kita rasakan akan netral. Jika gagal tidak ada kepedihan. Jika berhasil tidak jumawa. Sehingga pujian dan hinaan sama-sama tiada rasa, hambar. Tadi berangkat beraktivitas pagi hari, yang dalam hal ini kegiatan saya adalah sebagai tukang ojol. Saya kembali diingatkan oleh petugas pom bensin. Begitu giliran antrian saya untuk mengisi BBM di kendaraan saya, si petugas sebelum meletakkan pompa bensin ke tangki motor saya, beliau mengatakan, "Pak, dimulai dari nol ya Pak?" Saya menjawabnya, "Iya Kak, silakan." Dia bahagia, saya bahagia. Serasi, selaras. Tapi, Sobat Semesta, andaikan petugas yang ada di Pertamina itu memulai pengisian tangki motor saya dengan mengatakan, "Pak, dimulai dari 1 ya, atau dimulai dari 2 ya, atau dimulai dari 3 ya," itu tidak selaras. Pasti saya merasa dirugikan. Saya punya hak untuk protes. Kenapa? Masa ngisi BBM dimulai dari 1, dari 2, kemana? Angin yang diisi, begitu. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Adik-adik ke kampus ketemu dosen. Ternyata sampai sore ini dosennya berhalangan, tidak bisa ditemui. Kecewa. Selaras, tidak. Yang berdagang di pasar, di gerai-gerai mall, di kaki lima di pinggir jalan, berharap keuntungan. Ternyata tak ada satupun yang membeli.
Bahkan ada yang dibeli tapi dengan cara membayarnya dengan uang palsu. Kecewa, marah. Selaras dengan semesta, tidak. Kenapa saya yang bilang tidak selaras dengan semesta? Karena kita tidak siap kalah, kita tidak siap rugi, kita tidak siap untuk tidak ditemui. Ternyata selama ini kita terjebak dengan hasil, bukan dengan proses, bukan dengan perjalanannya. Kalau di video beberapa hari yang lalu saya pernah menjelaskan bahwa andaikan kita jadi penyaksi untuk diri kita sendiri, no complain dengan segalanya itu, netral, ngalir, harmonis banget, apapun keadaannya, baik suka maupun duka, baik bahagia maupun derita. Andai kita bisa menjadi penyaksi bagi diri kita sendiri, kita saksikan dari awal kita keluar dari pagar rumah, berjalan mengendari kendaraan atau berjalan kaki atau mengenakan kendaraan yang lain. Kita nikmati langkah demi langkah, detik demi detik perjalanan kita menuju tempat kita beraktivitas. Lihat sekeliling, lihat matahari bersinar, lihat hembusan angin. Perhatikan napas kita yang keluar masuk. Itu rahmat, itu berkah, itu anugerah. Disitulah ada keindahan, keberhasilan, penghormatan alam kepada kita. Tapi pernahkah terpikir, itu sepertinya kita skip berkali-kali. Kita lewati itu, momen-momen itu. Karena mata kita, pendengaran kita, semuanya tertuju pada hasil, bukan pada perjalanan. Nah, jika selama itu seperti itu, siap-siap kita menerima kekecewaan, kemarahan, kebencian. Intinya, pada sore hari ini menuju petang, kita harus menyelaraskan diri dengan matahari yang menuju ke peraduannya untuk tenggelam. Matahari nggak pernah protes. Kemegahannya digantikan dengan malam. Karena tanpa malam tidak ada yang namanya fajar. Tapi dengan malam kita punya harapan. Esok matahari akan bersinar terang. Kalau nggak hujan gerimis, kalau nggak mendung. Tapi kan tetap prosesnya matahari itu sebenarnya ada, walaupun ada hujan, ada mendung. Karena di fase pagi besok sampai sore matahari jatahnya nge-shift. Apakah malam hari protes? Enggak. Andai kita bisa membaca semuanya itu, bisa menyaksikan alam semesta, yang dalam hal ini kita ambil contoh matahari tenggelam, timbul malam. Malam tergeletak, muncullah sang fajar, menyingsing menjadi matahari terbit dengan sinarnya yang gilang gemilang. Andaikan kita bisa membaca itu, baca, begitulah sebuah kitab suci
mengatakannya. Apa yang dibaca? Alam semesta sekeliling. Dimulai dari diri kita. Baca diri kita. Andai kita tidak membaca itu, kita pingin selamanya hidup, pingin hidup lebih lama di dunia ini. Mati itu urusan nanti, kalau bisa tidak terbersit sama sekali dalam benak kita. Wah, kalau kata mbah saya dulu, hidup ini cuma sekedar sekedar numpang istirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan lagi. Dulu saya nggak pernah ngerti maksudnya apa. Bertahun-tahun setelah kakek saya wafat, saya baru memahami hal itu. Oke, semesta. Intinya tadi sampai mana ya? Oh, inginnya hidup lama tapi tidak siap untuk mati. Sementara dari detik ke detik, dari waktu ke waktu, kita selalu hidup dan mati. Ada CCTV di arah depan, jadi saya agak terbata-bata berbicaranya. Izin sobat semesta, saya tuntaskan dulu. Biar obrolannya nggak jelas ini di antara kardus-kardus, di antara rongsok-rongsok ini jadi bermakna. Wow. Ketika kita menghembuskan napas, disitulah kita mati. Sang Pencipta memberikan rasa kasih sayangnya dengan cara kita mampu menghirup udara, oksigen, menarik napas lagi, hidup. Sekuat mana kita menahan napas itu untuk tidak menghembuskannya lagi, sehingga dalam hitungan detik, hitungan menit kita bisa menghembuskannya lagi, mati lagi, menarik napas lagi, hidup lagi. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia atau wafat itu telah menghembuskan nafas terakhir, karena Sang Pencipta tidak mengizinkan dirinya untuk bisa menarik nafas lagi. Kita belajar dari arus listrik. Yang kita lihat, bola lampu itu hidup selalu. Padahal kalau kita perlambat, slow motion, arus listrik itu hidup mati, hidup mati, hidup mati. Saking cepatnya terlihat hidup. Tapi kita fokus pada hidupnya. Mati lampu itu ya kalau mati, pembangkitnya mati, itu namanya mati. Padahal dalam kematian itu ada kehidupan. Dan dalam kehidupan ada kematian. Oke, tanpa berpanjang lebar, tanpa berlama-lama, bukannya kita mulai acara ini, tapi kita tutup. Karena mungkin membosankan bagi yang gak selaras. Dan ada kerinduan bagi yang selaras. Gak masalah, netral-netral aja kok. Besok juga kita belajar sama pegawai pom bensin. Demikian ulasan sore hari ini untuk menepati janji bahwa kita akan ngobrol pada sore hari ini kepada Sobat Semesta, kepada Sobat Nusantara. Kurang lebihnya itu bukan dari saya, dari alam semesta. Karena saya ngoceh ini karena kehendak the universe, sang kreator tunggal. Kalau ada yang kebaikan, bisa kita ambil manfaatnya bersama-sama. Tapi kalau enggak, anggap angin lalu.
tidak berguna sama sekali dan hanya menghabiskan kuota Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.